Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Pada aksi nyata kali ini saya ingin membahas terkait modul 1.4 mengenai budaya positif yang sudah saya terapkan di UPTD SMP Negeri 2 Balongan. Sebagai implementasi untuk menumbuhkan budaya positif, maka dibentuklah kesepakatan kelas dan pengimbasan kepada rekan sejawat di UPTD SMP Negeri 2 Balongan. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi murid yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota di dalam masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan adanya kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata ini ialah memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tahap 1. Membuat keyakinan kelas. Setiap murid menuliskan satu aturan yang menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas. Tahap 2. Pengimbasan kepada rekan sejawat di UPTD SMP Negeri 2 Balongan. Berikut sosialisasi yang sudah saya laksanakan yang berkolaborasi dengan rekan calon guru penggerak di UPTD SMP Negeri 2 Balongan kepada rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendapatkan sesuatu yang baru lagi, yaitu dari ibu guru penggerak kita, yaitu Ibu Nulis, yang akan memaparkan materi tentang aksi nyata di penggerak, sehingga nanti ketika materi akan mendapat hal-hal yang penting untuk kita simak dan kita pelajari. Karena itu kita beri kesempatan kepada Ibu Nulis untuk menyampaikan hal ini. Beliau kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, terima kasih untuk Pak Azad ya, selaku guru yang sudah senior yang dituakan di sini atas sambutannya. Oke, saya mulai dari pantun, boleh Bapak Ibu semuanya? Boleh ya. Pasti yang nggak boleh. Ya. Di rumah saya ada kolam, tapi sayang nggak ada isinya. Barang siapa yang menjawab salam, saya doakan dimudahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak guru hebat semuanya? Baik. Alhamdulillah baik semuanya. Salam dan bahagia selalu ya Bapak Ibu guru semua. Baik, untuk mengawali hari ini
alangkah baiknya kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, lagu Indonesia Raya ini lagu Indonesia Raya 3 stanza. Ada yang tahu Bapak Ibu guru? Yang versi 3 stanza? Nggak tahu ya? Oke, jadi kita bareng-bareng ya, kita nyanyikan. Di sini ada videonya. Oke, kita mulai saja. Iya, semuanya berdiri ya, Bapak Ibu guru semua.
saya ingin Bapak Ibu guru SBT dulu boleh? Boleh ya? Sebentar 2 menit aja. Oke, boleh berdiri kembali. Berdiri lagi ya, nggak apa ya. Ada yang tahu tarian ini? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Ya, kita bareng-bareng nari ya. Boleh ya. Kita bareng-bareng nari semua ya, Bapak Ibu ya. Semuanya ikutan. Semangat banget. Ya, boleh ya. Angin luar. Ada jemaah apa yang gimana mengajar? Ya, terima kasih. Enak ya sendiri. Ya, perangkat-perangkat boleh Pak Azhar. Sudah banyak yang ya. Kenapa kamu tuh? Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas antusiasmenya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakasek, Pak Nur, dan Bapak Ibu guru semuanya yang telah hadir di sini menyempatkan waktunya untuk mau mendengarkan informasi dari saya ya, berbagi informasi dari hasil pendidikan kami, saya dan Pak Yazid di calon guru penggerak angkatan 7 di tahun ini ya. Sebetulnya materi ini sama dengan Pak Yazid yang kemarin, jadi mungkin saya akan bahas singkat-singkat atau menambahkan sedikit mungkin karena materinya memang sama, jadi bisa langsung saja ya. Oke. Nah, materi yang akan saya bawakan adalah mengenai budaya positif di sekolah. Nah, ini saya kutip dari statement C. Rover, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke. Maaf. Lanjut. Nah, di sini ada 6 topik yang akan dibahas. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir restitusi segitiga. Oke, yang pertama disiplin positif. Nah,
seperti kemarin ya kita sudah mensimulasikan dengan kepalang tangan ya. Boleh sekarang dicoba kembali disimulasikan ya kepalang tangan ini sama yang bersedia. Kira-kira siapa? Ada 2 orang. Tetap masih belajar sama Betty lagi aja. Coba. Oke, ada Bu Haji, coba Bu Haji, ceritanya di sini punya di sini ceritanya Bu Victor yang punya ini apa ya? Yang pegang tangan ya, Bu Victor ya. Jadi ceritanya Bu Victor ini punya sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Misalkan apa Bu? Kira-kira yang berharga? Suami. Anak. Ya, oke. Anak. Lah ternyata anak dan bukan suami. Iya. Nah, ini akan merayu supaya anaknya itu terbuka bisa buat pandul gitu ya. Maksudnya saya memberi ini buat saya. Iya, seperti itu. Dengan berbagai cara, silakan mangga Pak, boleh dikritikin, Bisa, Pak, bisa. atau dirayu atau dikeluarin apa. Pisau ada, Pak, pisau. Terserah. Kira-kira Bu Victor mau nggak nih membukanya? Oke, silakan kita simulasikan ya. Pakai ucapan enggak? Boleh. Pakai ucapan. Ibu, kamu terus tidak? Ibu pengen putranya masa depannya cerah nggak? Pengen tidak? Pengen nggak? Nah kalau pengen bisa saja anaknya ke saya Bu. Kenapa? Kenapa? Kan pasien nomor jalan kalau dengan saya. Ya Bu ya? Belum tentu Pak, Kenapa belum tentu? karena kan belum tentu bisa memberikan kasih sayang yang sama. Anu pertama itu adalah ekonomi Bu. Kalau seorang suami itu menepat pasti segalanya akan indah. Ini percaya saja. Kasih kan anak saya? Enggak, tetap tidak. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Yakin? Tidak nyesel? Tidak. Ya sudah, kalau begitu saya cari yang lain aja. Mantap, kos-kosan. Oke, jadi tadi Bu Victor tidak mau membuka tangannya ya, tidak mau menyerahkan anaknya. Kenapa Bu? Karena manusia itu kan namanya hati seseorang itu bisa berubah-ubah ya Bu ya, pandangan itu bisa berubah-ubah. Nah jadi belum tentu menjamin, sekarang menjamin, belum tentu kedepannya tetap menjamin seperti itu. Jadi kalau orang tua tetap aja kalau orang tua mah. Ya, jadi karena kita punya persepsi sendiri ya. Ya. Karena kita yakin kalau kita bisa mendidik anak kita dengan baik ya. Walaupun ada yang menawarkan lebih baik gitu, tapi kita yakin bahwa kita bisa jauh lebih baik mendidik anak kita. Oke. Jadi kita lanjutkan ya. Di situ ya ada paradigma atau teori kontrol ya tadi dalam diri Panur itu ya, sebagai orang yang ingin mengontrol Ibu Victor tadi, yaitu ada suatu ilusi yang ternyata kalau ilusi guru itu dapat mengontrol murid ya, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa gitu. Jadi tadi diibaratkan kalau Ibu Victor itu sebenarnya murid, tapi karena Ibu Victor ini orang yang dewasa, maka dia memiliki keyakinannya sendiri, maka dia bisa bilang tidak gitu. Tapi kalau kita lihat di murid kita, bisa saja murid kita akan kalah gitu. Mereka akan ya udah iya deh gitu, karena adanya kontrol dari guru tersebut yang guru tersebut merasa kalau dia bisa mengontrol murid tersebut gitu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Yazid kemarin ya. Kita lanjut saja ya Bapak Ibu, paham ya? Paham, oke. Nah, di sini
ada stimulus, respon dan kontrol pilihan. Kemudian ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Kemudian ternyata kalau teori kontrolnya, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu. Jadi orang itu bisa aja berbeda dengan pandangannya kita gitu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu sebagai suatu kesalahan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini yang positif ya Ibu. Saya bisa mengontrol orang lain, ego kita gitu kan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan gagal. Di sini kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menengah atau kalah. Di sini model berpikirnya menang. Paham Bapak Ibu? Mudah-mudahan paham ya. Oke, lanjut saja. Nah ini next aja ya. Nah di sini disiplin dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian makna asalnya ini berkonotasi disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato ya. Jadi dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau percayai suatu tujuan mulia. Jadi di konotasi di budaya kita itu kata disiplin ini masih cenderung negatif ya. Oke, lanjut saja. Nah, nilai-nilai kebajikan apa sih yang ada, yang bisa kita terapkan, yang bisa kita bagikan ke anak-anak kita? Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang bisa kita share ke anak-anak kita. Yakni dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudah hafal nggak Bapak Ibu ini tentang profil pelajar Pancasila? Paham ya? Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Nah, ada lagi yang lain, sikap murid, adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian 9 pilar karakter: cipta Tuhan dan segenap ciptanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, ya, dan sebagainya di sini ya. Pokoknya semua hal-hal yang positif ya. Sebisa mungkin kita tularkan ke anak didik kita ya. Ketika kita dalam pembelajaran, jadi tidak hanya aspek pengetahuan yang kita berikan ya. Jadi nilai-nilai seperti ini ya yang bisa kita berikan ke anak juga gitu. Nilai-nilai kebajikan diri bersama. Saya pikir Bapak Ibu semua pasti lebih paham lah ya daripada saya. Sudah tahu semua ya. Oke. Kemudian di sini ada pembelajaran kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Ya. Di sini ada 3, yaitu adanya motivasi dari luar atau eksternal, kemudian motivasi internal ya, ada juga eksternal lagi. Oke, apa bedanya? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya gitu. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena menghindari adanya hukuman ya. Oke, yang kedua, mendapatkan imbalan. Orang mau mengerjakan sesuatu karena mendapatkan imbalan gitu. Contohnya ketika di kelas saya seringkali kayak, ayo anak-anak bisa nggak jawab pertanyaan misalkan apa itu definisi seni, nanti ibu kasih 2.000 gitu. Jadi
mau ngacungkan tangan. Tapi kalau tidak saya gitu kan, mereka cenderung diam gitu. Itu karena mengharapkan imbalan ya. Kemudian tapi ini yang paling baik ya, yang paling bagus yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya gitu. Jadi ini karena memang saya ingin lebih baik gitu, karena keinginan saya sendiri gitu. Sama seperti mungkin tadi yang dicontohkan Ibu Victor ya, karena keinginannya sendiri, dia ingin mendidik anaknya untuk jadi lebih baik gitu. Tidak ada paksaan dari luar. Oke. Nah di sini saya mengutip teori dari Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Didukung oleh penghargaan. Di sini ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya, kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Satu lagi dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti yang dibahas sama Pak Yazi kemarin, ada siswa yang ketika kita memberikan perankingan itu ya, saya ada cerita juga, Ian cerita sama saya bahwa ketika dia mendapatkan ranking 2 itu dimarahin sama ayahnya gitu, karena tidak mendapatkan ranking pertama gitu. Jadi itu kenapa makanya di kurikulum yang sekarang ini ya tidak ada perankingan ya, seperti itu. Kemarin Bapak Ibu udah paham ya yang sudah dipaparkan oleh Pak Yazid. Oke, lanjut saja ya. Oke, oleh karena itu sebaiknya pengakuan tersebut bersifat pribadi ya, secara khusus. Jadi per murid-murid, jadi kita bisa memberikan penghargaan tersebut kepada anak tersebut secara khusus gitu. Jadi per orang-orang kita adanya bimbingan gitu. Jadi misalkan nah kamu sudah cukup baik dalam misalkan bernyanyi dan sebagainya, itu khusus ya. Atau misalkan ada lagi coba kamu berlatih di sini ketika ada kekurangan gitu. Jadi jangan secara umum di depan kelas gitu, apalagi itu konteksnya hukuman gitu. Oke, seperti itu. Nah di sini contoh dari pengakuan atau apresiasi kebajikan, contoh kalimatnya di sini ada: kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya, jadi kalimat pembukanya seperti itu ya. Kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Ya, situasinya itu ketika pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat pedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan tadi. Contoh-contoh kalimatnya. Nah ini ada tindakan guru ya. Kita coba, kemarin sudah disimulasikan, tapi kita coba kembali ya. Ini hukuman atau konsekuensi ya. Masih ingat Bapak Nur? Coba ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali
kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Kemudian membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa? Ada yang hukuman, ada konsekuensi. Nanti kita lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, kita next. Nah, yang pertama ini betul ya, ini adalah hukuman. Kenapa? Kenapa dikatakan hukuman kemarin? Masih ingat? Kenapa Bu? Tahu nggak? Kenapa hukuman Bu? Yang pertama, karena tidak ada kaitannya antara terlambat dengan mencatat, dengan menulis, tidak ada kaitannya dengan materi. Oke. Oke, ada lagi, betul ya. Jadi kenapa dikatakan hukuman? Karena pelajaran tersebut di situ juga tidak ada ya keterangannya. Jadi tidak ada korelasi antara pelajaran dengan hukuman yang dilakukan. Kemudian hukuman itu terjadinya spontan gitu, ya. Jadi spontan, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Terjadi spontan, terus tidak ada konteks dengan pelajarannya, maka itu dikatakan hukuman ya. Kemudian yang kedua hukuman, betul ya. Kemudian yang ketiga push up juga hukuman. Tapi kenapa ketika di yang bagian olahraga lagi tadi itu ya, yang paling bawah, tapi kenapa dibilang konsekuensi? Kenapa? Ada PJOK. Nah, betul sekali ya. Ini juga sama mengelilingi lapangan, tapi karena ini pelajaran PJOK nyambung dengan pelajarannya ya, jadi itu termasuk ke konsekuensi dan mungkin ini sudah disepakati sebelumnya oleh guru dan siswanya gitu, sudah ada aturan. Jadi ketika dia terlambat konsekuensinya seperti itu, jadi ada korelasi nyambung dengan pelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu Guru contohnya misalkan pelajarannya Pak Ajat Pak PPKN, kira-kira kalau konsekuensinya itu seperti apa Pak menurut Pak Ajat? Untuk PKN memberi bentuk konsekuensinya ketika terlambat pembebasan terlambat menggunakan salah satu alinea dengan pembangunan tersebut. Oke, tepuk tangan buat Pak Ajat ya, yang betul sekali. Ya, seperti itu. Jadi pada intinya harus nyambung ya dengan pelajaran yang kita ajarkan gitu. Tapi sebetulnya konsekuensi tersebut juga masih agak sedikit kurang baik ya. Ada lagi nanti restitusi yang akan lebih baik lagi gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ya, hukuman dan konsekuensi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi ya. Jadi intinya kalau konsekuensi anak juga siap ya, karena ada kesepakatan. Perlu dibacakan Bapak? Cukup mengerti ya? Dan cukup ya? Oke, mengerti semuanya. Intinya di sini paksaan, di sini stimulus, tanggapan. Di situ mendorong anak menyakiti diri sendiri, di sini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Pokoknya intinya konsekuensi ini sebenarnya cukup lebih baik gitu dibanding hukuman. Oke, gimana Pak? Yang mana Pak? Konsep dari guru penggerak itu sendiri Pak. Dari sana. Iya. Bikin konsekuensi ya? Enggak, bukan. Ini yang Konsep materi. Oh, sebelumnya. Oke, iya. Ya, yang ini bukan yang hukuman. Oke, gimana Pak? Jadi menghasilkan
enggak, ini supaya mengajarkan mapel itu yang kecil ini ganti seni rupa. Tadi yang Pak itu juga harus gantinya matematik jangan PJOK, itu kan bukan mapel PJOK. Jadi nanti bisa, tapi ini bisa membiasakan bahwa ibu itu guru penggerak seni rupa. Pak Ayah juga begitu, Bapak Ayah ini juga guru penggerak matematik. Bisa nggak ini guru Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih atas masukannya Pak Nur ya. Bisa ya Pak ya. Makanya tadi juga saya indikan ke Pak Ajat supaya kita juga oh ya berarti paham gitu. Oke ya bisa. Jadi ketika mungkin di pelajaran saya kalau pelajaran seni budaya anak-anak itu akan menyanyi ketika terlambat Pak seperti itu. Oh seni Pak. Makanya kan di Jawa tak boleh SR. Oh ya kelas 7 ya Pak ya. Soalnya saya ngajar kelas 9 dulu. Oke. Kalau untuk kelas 7 seni rupa mungkin akan saya beri konsekuensi anak tersebut untuk menggambar. Ya Pak, menggambar. Gimana Pak? Tahu bahwa Pak itu penggerak dari mapel matematik. Iya. Jadi lebih di Khususkan ya Pak ya. Oke. Itu. Iya. Dan saya juga rencananya mau Ini kan umum. masih secara umum ya. Ya ini gambarnya memang secara umum Pak karena memang untuk Bapak Ibu guru semua. Oke itu masukan yang sangat luar biasa. Nanti saya akan terapkan. Dan rencananya saya juga ingin mensimulasikan kepada Bapak Ibu guru semuanya untuk membuat kesepakatan kelas. Ini saya sudah bawa ini Pak. Nanti Bapak satu orang satu menuliskan kesepakatan kelas yang ingin Bapak sepakati di kelas Bapak masing-masing, di pelajaran Bapak masing-masing. Tulis satu aja gitu. Misalkan ada yang lebih suka di kebersihan gitu, tidak mau ketika masuk kelas kotor atau tidak boleh datang terlambat, itu bebas. Nanti satu orang satu. Lanjut ya Pak ya. Oke. Bu Eti memahami ya Bu ya. Oke. Maaf kalau oke lanjut deh. Lanjut. Ya sudah. Kemudian apa itu restitusi? Ya tadi kan ada hukuman, kemudian konsekuensi. Nah yang paling baik ini adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kira-kira masih asing nggak di Bapak Ibu restitusi ini? Jujur saya aja asing banget, baru tahu di guru penggerak ini apa sih restitusi gitu. Sama ya, kurang lebih. Oke kita jadi bareng-bareng sharing ya Bu ya. Oke, jadi restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan cari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti akan saya berikan contoh realnya gitu, seperti apa. Nah, mungkin ada membedakannya dulu ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk dapat jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Satu lagi ya Pak ya. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Di sini korban mendapatkan ganti. Untuk lebih realnya kita review aja ya nanti sekarang. Di sini ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus dan bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tapi masih ngawang-ngawang ya Bapak Ibu ya.
apa sih gimana? Oke, nanti videonya nanti ada di tayangan yang ada akhir ya. Ini lanjut dulu ke eksplorasi konsep atau keyakinan kelas yang tadi saya bilang tadi ya Pak Nur ya. Mungkin langsung saja nih. Di sini di kelas Bapak Ibu guru semua kita buat peraturan kelas, dan peraturan kelas itu yang akan menjadi keyakinan kelas kita gitu. Dengan adanya aturan, anak-anak meyakini aturan tersebut ya, sehingga tercipta lingkungan yang positif, kemudian budaya yang positif. Nah, di sini saya akan bagikan gimana sebelumnya. Iya. Itu bisa nggak? Atau sudah final? Karena tidak semua hukuman itu pasti menyakitkan. Contoh. Iya. Nah, ini saya jawab Pak Yusuf. Oke. Jadi karena namanya punishment itu kan macam-macam Bu. Jadi kalau di sini itu bilang bahwa hukuman itu adalah menyakitkan, kan tidak semua punishment itu menyakitkan. Contoh pelajaran PAI. Karena kamu telat, coba sekarang kamu saya hukum sholat duhur. Itu ya enggak, kan tidak ada konsekuensinya. Iya, contoh maksudnya saya kan guru IPS nih, ya kan, karena spontan begitu, coba kamu karena telat, sekarang kamu saya hukum bagaimana cara wudhu. Walaupun saya kan bebas, namanya punishment itu sesuai otak saya aja kan bebas. Kan tidak semua hukuman itu pasti menyakitkan, justru kan pembelajaran mengingatkan. Jadi kalau dulu sepakat bahwa hukuman itu adalah apa tadi itu menyakitkan, saya kurang setuju. Barangkali nanti itu kalau pada pertemuan apa itu barangkali bisa diangkat. Ada nggak kata-kata yang bisa menggantikan punishment itu? Jangan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, karena dilihat dari konsep hukumannya kan macam-macam Bu. Itu hanya masukan barangkali. Terima kasih. Oke, boleh. Kita dulu ya. Dan pemberian penghargaan ya. Iya. Pemberian penghargaan itu katanya kan juga nggak boleh secara langsung. Nah, bagaimana contoh kalau saya lagi di kelas itu ketika anak yang bisa menjawab pertanyaan itu dia mendapatkan nilai plus. Nah, itu kan berarti secara langsung ya Pak ya, pada saat itu secara langsung. Nah, itu apakah salah satu penghargaan yang tidak boleh? Nilai ya, berkaitan dengan nilai. Sebetulnya memang itu juga masih saya lakukan ya Ibu. Sama kayak tadi saya bilang, ketika siapa yang bisa mendefinisikan seni gitu, saya beri penghargaan kasih 2.000 gitu ya. Nah, itu kan Iya, itu penghargaan. Nah, kalau ini pakai nilai gitu, nilai langsung. Nilai plus, nilai plus, bukan Nanti uang. nilai plus gitu kan. Kira-kira menurut saya berbeda lagi nih, menurut Bapak Ibu setuju nggak dengan kesepakatan tersebut, dengan pemberian nilai, dengan penghargaan? Sebetulnya sejujurnya penghargaan tersebut juga masih kategori yang baik ya. Tapi kemarin sudah dibahas sama Pak Yazid ya Pak ya? Gimana? Coba Pak Yazid yang lebih menjelaskan ya. rankingan itu tidak boleh. Iya. Di pengotakan dalam bahasa sekarang. Tapi Iya. kalau pengertian dari Bu, Ya, Penghargaan secara langsung. karena juga butuh Iya, motivasi, asalkan tidak muncul nilai. Kalau hanya tulisan bagus. Oh iya. Baik. Penghargaan. Kalau sudah muncul nilainya berarti kan sudah ada unsur pembedaan kemampuan. Iya. Itu mungkin yang dipandang dari saya. Tapi kalau Iya. itu tidak masalah. Iya, nggak apa-apa. Makanya kan kita kalau mau menyebut anak supaya anak itu merasa dihormati, aduh cantik. Iya. Ganteng, Iya, silahkan itu datang penghargaan. maju. Iya. Itu kan juga termasuk penghargaan yang luar biasa buat anak. Iya. Tapi Itu kalau juga sudah benar. rankingan, itu kan namanya kan menjas bahwa anak itu nggak mampu karena berdasarkan dan kodrat. Iya, betul. Kan? Ada boleh di Jadi harus diklarifikasi dulu. Slide sebelum. Itu tuh. Yang sebelumnya. Iya. yang ini, yang pengakuan sebelumnya.
Sebelumnya terus sebelumnya yang penghargaan tuh Bu. Terus Ini next ya, salah. yang sebelumnya yang penghargaan Jadi tentang penghargaan itu bukan Bagus, berkaitan Pak. dengan prestasi tidak. Justru emang Iya. itu suatu motivasi ya. Dalam PPG Iya. itu dalam PPG itu ada motivasi anak ya, Iya. memotivasi anak, yaitu adanya pemberian reward gitu dan sebagainya. Itu sangat baik Pak, justru itu sangat baik. Makanya- Saya setuju. Makanya itu Iya. tolong Bu diklarifikasi. Coba kalau kita jelek Yang mana? maju ke depan, dia akan Iya. Tapi cepat Iya itu bagus Pak. coba lihat slide yang penghargaan. Terus Yang mana? sebelumnya terus nah sebelum ini. Ini. Nah ini. Nah Ini jadi secara pribadi. jadi Oke. sini Coba Pak Yazid mungkin bisa lebih memberikan gambaran. Oke. Ke depan aja Pak, di sini Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai tadi pertanyaan Bu Dokter tentang penghargaan. Jadi sebenarnya penghargaan itu memang tidak boleh sesuai dengan yang tadi bahwa penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Tapi yang di sini ada poin namanya program kebajikan atau apresiasi, yang mana apresiasi tersebut dilakukan secara individual, tidak di depan forum. Artinya apa? Yang pertama di situ beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Kalau kita masukkan dalam ranah pembelajaran, terkadang kita itu memberikan penghargaan ketika melihat hasil. Kita tidak melihat proses yang dilalui setiap murid. Ada mungkin si B, dia hasilnya cuma 70, sedangkan si A 90. Tapi ternyata effort belajarnya lebih berat si B. Terkadang kita nggak melihat prosesnya, kita hanya melihat hasilnya. Oh kamu pintar ini. Dan terkadang kita memberikan penghargaan tersebut di depan forum. Ini yang disalahkan. Tetapi kalau kita prosesnya seperti ini, maka ini masih bisa dibenarkan. Jadi contoh, kalimat selanjutnya. Sudah saya selama. Nah di sini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kalimat seperti ini adanya itu ketika guru bertemu dengan siswa yang dimaksud saja, bukan di depan kelas. Contoh kalimatnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yaitu kita ngomongnya berhadapan dengan murid yang dimaksud saja, yang lain tidak tahu. Seperti itu. Sedangkan yang proses perankingan tadi biasanya itu diumumkan di depan kelas, sehingga murid yang lain pun tahu bahwa dirinya itu ya biasanya itu nanti buruknya dia kan merasa bahwa dirinya itu bodoh, kalah dengan yang peringkat 1. namanya apresiasi penghargaan itu kan kita tuh pengen lihat ini contoh-contohnya ketika mereka bertatap muka di kelas, sampun apa yang bisa mereka berikan dengan teknik penghargaan. Jadi kita kan nggak bicara di luar kelas, ini fokus di kelas supaya nanti ini contoh di penggeraknya kita bisa Iya betul. Nah itu satu benar. data dulu. Nah, sehingga di kurikulum Merdeka Berubah itu tidak ada kata-kata pakai nominal, adanya amat baik dan baik sekali. Kata-kata itu bisa memberikan penghargaan dan tidak membedakan siswa yang tidak bisa sama yang bisa. Nah, makanya kalau bisa di sini jangan dimunculkan kata-kata perankingan. Itu. Coba Pak, lanjut Pak. Iya, masalah perankingan itu kebijakan pemerintah ya. Ini maksudnya kan tadi Bu Victor menanyakan Ya. ya penghargaan. Memang perankingan itu harusnya tidak ada. Ya. Kemudian untuk masalah penghargaan bagaimana nih seorang guru memberikan penghargaan agar penghargaan tersebut bisa disebut penghargaan yang tidak menghukum. Maka kita berikan penghargaan pada satu kelas. Makanya ketika program PPG ada yang namanya reward. Reward itu bukan untuk satu kelompok, bukan untuk satu siswa, tapi seluruh kelas. Maka biasanya di akhir, di penutup itu nanti kita memberikan reward berupa ucapan kalian luar biasa sudah mengikuti materi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalian sudah semangat dari pagi sampai siang. Nah itu adalah reward. Semua mendapatkan reward tersebut. Jadi anak yang tidur, anak yang ngantuk pun merasa bahwa dia dihargai walaupun dia memang tidak melakukan apa-apa. Dan untuk masalah kurikulum
mengapa kurikulum Merdeka tidak menghendaki yang namanya KKM rankingan? Dasarnya dari sini. Karena kalau sudah ada kalimat ranking 1, ranking 2, ada KKM, nanti siswa yang di bawah KKM dia merasa gagal, sehingga dia merasa dihukum oleh KKM tersebut. Seperti itu. Enggak, maksud saya itu kita itu tinggal meluruskan. Ketika kita di hadapan kita, berarti kita tidak boleh memakai angka-angka. Kan yang ada dalam sumber dulu. Ya, seperti itu. Nah, itu loh maksud saya itu. Betul seperti itu. Itu seperti itu. Jadi dan tadi mungkin pertanyaan Pak Nur, hukuman itu tidak semua menyakitkan. Iya. Ya. Iya. Jadi Saya nggak suka dengan iya. saya nggak suka. Betul Pak ya. Cuma memang materinya dari materi seperti itu. Kemudian kita juga ketika berhadapan dengan yang namanya sebuah perkataan, kita harus cari fakta atau opini perkataan tersebut. Dan cara menentukan sebuah pernyataan itu sebuah fakta adalah dengan pendapat para ahli. Saya baru menemukan tadi bahwa ada ahli yang mengatakan apa itu pengertian dari hukuman. Jadi menurut salah seorang ahli yang bernama Ngalim Purwanto mengatakan bahwa hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang, baik orang tua, guru, dan sebagainya, sesudah terjadi pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Jadi kalau menurut para ahli memang yang namanya hukuman itu pasti menyakitkan. Sedangkan kalau memang tidak menyakitkan, maka namanya konsekuensi. Seperti itu. Nah, sekarang berarti kalau ini di dunia pendidikan berarti konsep hukuman itu kalau bisa dihindari. Ya, betul. Adalah konsekuensi dan retribusi. Konsekuensi. Karena memang sebenarnya dasarnya pendidik adalah kasih sayang. Itu aja. Jadi walaupun anak itu salah atau apa, tetap mereka adalah anak kita disayangi. Jadi bukan malah sudah salah dijeglekin nanti ya. Seperti itu. Arahnya ke situ. Ya, ya terima kasih atas Apa itu? silakan jawab. Iya Pak. Terima kasih atas pemaparannya dari Pak Yazid yang mencerahkan kita semua dan masukan yang luar biasa dari Pak Nur ya. Oke, clear ya Bapak Ibu ya. Lanjut kita ke materi berikutnya. Oh ya langsung saja ya. Kita buat kesepakatan di kelas kita ya. Saya akan bagikan kertasnya. Oke. Saya akan bagikan kertasnya. Silakan Bapak Ibu guru tulis satu yang ingin Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu guru ya. Kesepakatan seperti apa? Boleh tulis satu aturan. Nanti akan dikelompokkan. Kira-kira ini seperti apa? Jadi kayak simulasi barangkali nanti Bapak Ibu guru akan melakukannya. Boleh, apakah harus kelasnya bersih atau kelasnya tidak boleh anaknya contoh aja sih Pak, jadi boleh Enggak, maksudnya begini Pak. Walaupun ibu tidak ngomong, tapi kan harus merujuk. Ini kan kaitannya dengan ada di kelas. Jadi apa hal yang ada di kelas itu supaya bisa nanti anak itu terkondisi dengan aturan yang kita bikin. Kalau ini kan narkoba kan luas, Bu. Kan tidak bisa untuk mengendalikan anak, tidak bisa untuk menertibkan anak. Artinya ini sepakat itu bisa nggak diganti? Dengan yang lebih Ya, contoh tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berlari di kelas. Jadi artinya skopnya itu skop di kelas aja. Tetapi apa kebiasaan aksi ya, walaupun di dalam kelas tapi diam, walaupun sambil ngantuk
Apa gini Bu? Di situ nggak usah ditulis. Kita aturannya ini kesepakatan yang ada di dalam kelas. Anggap saja Ya. Iya gitu, bikin sendiri. Iya, bikin Itu yang sendiri. jangan arti itu kan Iya, adalah oke, aturan ini luas ditutup Bu. aja ya, ditutup aja ya. Ya, Ini aja, sama Pak. itu luas. Oke. Nah, Iya, maksudnya yang ada di kelas ya, kita itu harus nanti bagaimana? Tulis dulu ya, kelompokkan tulis ya. tulis dulu ya Pak. Nanti kita kelompokkan, kita tempelkan di nanti ditempelkan sama saya saja. Nanti ditempelkan di sini. Ini sekedar simulasi ya Bapak Ibu. Jadi bisa jadi nanti Bapak Ibu guru bisa terapkan di kelasnya masing-masing, di pelajarannya masing-masing. Sudah Pak. Pak Nur ini sangat kritis sekali, luar biasa loh. Ya, bagus. Oke. Ya. Lihat nih. Gerak, ketemu Amin. Dari kantor sana. Ini paperman. Ini paperman. Jaga cantiknya. KKM. Terima kasih. Thank you, Bu Linda. Tadi itu saya pura-pura ngeluarin anak tuh Pak. Yang masih nggak mau buat di sana tuh Pak. Keluarin pura-puranya. Umi bacakan nanti baca ini ya, ini ya. Kenapa namanya? Oh, lagi berat. Habis ini ya. Oh iya, Bu Adel bahasanya nanti Bu Adel. Murid baru, Ibu Aten, murid baru. Murid baru. Iya. Oh, KM bukannya gitu ya. AME. Kata siapa tadi? Terima kasih. Dibaca sama Bu Adel ya. Saya kita tahu. Dibantu nggak Bu Aden? Ada Bu. Aset-asetnya. Ini jangan belajar. Asian pajaknya. Pertama, menghargai orang lain ketika pembelajaran sedang berlangsung dengan cara tidak mengobrol. Yang kedua, dilarang mengobrol dan bermain handphone ketika guru sedang mengajar atau sedang menerangkan. Siswa dilarang izin keluar kelas terlebih terlebih dahulu ketika guru sedang masuk kelas. Datang tepat waktu jam pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tidak merusak meja atau kursi di kelas. Menjaga kebersihan kelas. Saling bekerja sama dan gotong royong. Saling menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan kelas karena kalau kelas bersih belajar kesepakatan bersama di dalam kelas sebelum memulai jam pelajaran diusahakan kita melakukan kebersihan kelas dan guru. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Semua aturan ini bernilai positif ya, dan bisa Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing. Sehingga dengan adanya aturan tersebut akan menjadi suatu keyakinan kelas, ya. Sehingga ketika anak tersebut menyalahkan aturan tersebut ya, atau
gitu ya, maka mereka akan tahu konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan seperti itu. Ini satu tingkat lebih baik dibanding hukuman tadi ya. Oke. Gimana tuh? Di sini kebutuhan dasar manusia ya. Tadi ada videonya sih, sebenarnya mana ya videonya? Ada ya. Videonya ibu aja. Nah, dulu. Mana ya yang dulu? Harusnya ada video di sini. Ini apa? Oh, nggak ada ya. Oke, lanjut aja lah ya. Lanjut aja. Sudah paham ya Bapak Ibu semuanya? Nah, dulu tulis. Gimana Pak? Oke. Buat apa tadi sampean bikin kesepakatan, harusnya kan dibuatkan dulu dan kesepakatan di kelas. Yang ini kita angkat mana yang bisa mewakili untuk aturan di kelas. Oh gitu, oke. Contoh. Ini kelompok-kelompokan ya. Jadi sebenarnya memang seperti itu. Jadi saya dari ini sebenarnya pengennya ditempel-tempelkan, cuman saya punya waktu gitu. Pokoknya Bapak Ibu semuanya langsung. Iya, oke, kita sepakati saja. Di sini sebenarnya ada kesepakatan untuk menjaga kebersihan di kelas ya. Gimana Bapak Ibu semuanya setuju? Tepuk tangan. Kemudian apa lagi ya tadi ya? Kebanyakan kebersihan ya, terus tidak merusak meja kursi di kelas. Kemudian datang tepat waktu. Nah, gimana tuh? Apakah berlaku untuk murid saja? Atau gimana? Kejujuran yang menyakitkan sama dewek. Jadi motivasi diri kita ya, motivasi kita. Tadi mengganggu hukuman sudah bermateri. Oke. Kemudian cukup Pak ini? Nah, yang ditulis berarti kesepakatan antar kelas yang paling utama adalah datang pulang tepat waktu. Terus yang kedua berarti menjaga kebersihan kelas. Terus tidak boleh ribut di dalam kelas. Kemudian yang terakhir menjaga corak-corak di dalam kelas. Tepat berarti. Iya, siap. Oke, aturan tata tertib di kelas. Oke, setuju semua Bapak Ibu semuanya? Setuju. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Tidak boleh Terus yang dalam sini. Jadi ada Pak juga. lagi Pak, satu lagi. Wajib. Bahkan di ruang guru. Bukan di kelas ya. Nah, itu yang belum diberikan ke siswa, itu yang harus diberikan. Anak juga sama, suka giba. Oh gitu. Salah loh, iya. Bisa, pokoknya terserah Bapak Ibu, yang penting Bapak, Ibu dan anak itu sepakat ya. Jarang main aktor-aktor tuh. Ya, bisa seperti itu. Bunda nggak ada suara. Lanjut ya, restitusi aja ya, langsung lanjut ke restitusi. Oke, ya restitusi mungkin kita lihat tayangan dari video supaya lebih memahami. Sampai dulu dong. Joget dulu ya. Iya. Oh, joget dulu. Gimana tuh? Kayaknya kan pada ngecop. Joget lagi bersama. Udah jangan joget dulu. Saya jangan main bang. Ini dulu aja, lanjut ya. Nah, ini banyak request nih. Ini materi terakhir Bapak Ibu guru, tenang. Langsung ke contoh aja, Bu Ris.
kalau dokter William Glaser. Apa dia Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. ada 3 proses ya pada itu. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Bagus nih, Bulis. Ini ya, digerain ya semuanya. Nah, jadi ini contoh konkretnya ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu Beka. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini? Ini buatnya. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituntut tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Terus saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Benar-benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Langsung pulau kesulitan. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Nah, ini ditanyakan lagi Capek ya. Pak di tengah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Jadi diingatkan Apabila kita kembali sedang ya, marah, kan? anak kita akan Ya saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi anak tersebut Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses.
Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia
Ibu bapak guru hebat. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu guru. Akhirnya ini sudah di penghujung ya. Alhamdulillah semua materi, semua topik sudah kita bahas. Tepuk tangan buat kita semuanya. Saya butuh refleksi ya. Bisa memberikan refleksinya Pak Nur mungkin ya. Nur tolong memberikan refleksi pembelajaran sesi sharing kita hari ini, memberikan tanggapannya apakah ini sangat bermanfaat buat Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sebagai guru merasa bangga banget. Dari itu ada dua tunas bangsa, yaitu Pak Yayit Hussein SPT dan Ibu Lis Sulistinari SPT. Kebanggaan, iya Sulistinari SPT. Kebanggaan saya selaku guru. Kegiatan sosialisasi aksi nyata guru penggerak yang dilakukan mulai kemarin hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 yang disampaikan oleh Pak Yayit yang pertama luar biasa. Terus kemudian yang hari kedua yang disampaikan Ibu Lis hari Sabtu tanggal 14 ya 15 Januari 2023 juga sangat luar biasa. Nah, kesimpulan saya dengan adanya guru penggerak yang sudah ada di SMP kita, ini akan memotivasi kita terutama di dalam peningkatan proses pembelajaran tatap muka. Apalagi di sekolah kita sudah menerapkan dua kurikulum, yang kelas 7 kurikulum Merdeka Mandiri Berubah, yang kelas 8 dan 9 kurikulum K13. Harapan saya dengan presentasi sosialisasi aksi nyata dari mereka berdua betul-betul bisa merubah yang pertama mindset pola pikir guru di dalam menerapkan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua bisa menciptakan variatif media pembelajaran yang lebih akurat, komprehensif, sehingga bisa betul-betul anak itu menggali, menciptakan karya sesuai dengan mata pelajaran yang nanti akan disampaikan Bapak Ibu guru di dalam pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, kehadiran guru penggerak baik itu Pak Yayit maupun Bu Lis bisa memberikan nuansa pembelajaran di SMP Negeri 2 yang betul-betul berkarakter, mandiri, sehingga bisa membawa nama baik sekolah yang maju dan berkarakter. Terima kasih. Itu saja. Maka saya tunggu aksi selanjutnya dari guru penggerak Pak Yayit dan Ibu Lis. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Saya ada pantun ya. Jadi akhiri karena diawali dalam pantun, saya akhiri dengan pantun. Burung cantik, burung cendrawasih. Cakep. Bilang cakep ya. Iya, Burung cantik, burung cendrawasih. Tertangkap mata, ada di dahan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 1.4 budaya positif di UPTD SMP Negeri 2 Balongan. Salam guru penggerak.